Baik, selamat siang Bapak dosen. Nama saya Tony Yonatan Sapai, NIM 180115557, kelas B, mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Kepulauan. Di sini saya akan coba untuk menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi kita langsung masuk saja ke soal yang pertama, yaitu nomor 1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan. Yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan ialah budaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Lahan kering ini terjadi akibat curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangatlah terbatas. Suhu udaranya tinggi dan kelembapannya rendah. Ya, baik, lanjut nomor 2. Kemukakanlah secara singkat bagaimanakah keadaan iklim yang ada di daerah Anda masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Jadi yang pertama itu iklim yang ada di daerah TTS ini ialah posisi wilayah Kabupaten TTS yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di bawah permukaan laut, berjumlah kurang lebih 51%, sedangkan sisanya yang berada di ketinggian kurang dari 500 meter di bawah permukaan laut, hingga ke wilayah pantainya. Sedangkan sisanya yang berada di ketinggian kurang dari 500 meter di bawah permukaan laut hingga ke wilayah pantainya adalah berjumlah 49%. Hal ini yang mengakibatkan udara pegunungan yang cenderung sejuk lebih terasa mendominasi hawa Kabupaten TTS. Kita lanjut lagi, rentang waktu yang lebih pendek dari musim penghujannya sekitar 4 bulan adalah akibat nyata dari elemen-elemen yang mempengaruhi iklim di wilayah TTS ini. Bulan Desember hingga bulan Maret adalah rentang waktu yang efektif dikatakan sebagai musim penghujan di TTS ini, sedangkan dalam bulan yang lainnya dapat dikatakan sangat jarang mendapati curah hujan. Ya, kita lanjut pada bagian B, masih tetap pada soal nomor 2, yaitu tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah TTS, yaitu 1. Jagung, 2. Padi, 3. Umbi-umbian, 4. Pisang, 5. Kacang, 6. Sayur kol, sawi putih dan pecai, 7. Jeruk, 8. Alpukat. Lanjut pada nomor 3. Sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di Provinsi NTT. 10 tanaman umur pendek yang ditanam di NTT tersebut ialah A. Sawi, B. Cabai, C. Bawang merah, D. Tomat, E. Umbi-umbian, F. Kacang panjang, G. Bayam, H. Kangkung, I. Wortel, dan J. Paria. Baik, nomor 4. Lanjut pada nomor 4. Jelaskan cara mengolah 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan sebelumnya. 5 tanaman umur pendek yaitu 1. Tanaman cabai. Yang pertama, kita menyiapkan bibit cabai, lalu pilih cabai yang masih segar, kupas cabai tersebut dan ambil bijinya. Setelah itu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian kita masuk ke dalam penyemaian. Gunakan polybag untuk ukuran kecil, masukkan tanah dan juga pupuk, lalu masukkan bibit cabai ke dalam polybag yang sudah diisi dengan tanah dan jangan lupa disiram setiap hari. Yang berikut ialah dengan cara menanam. Cara menanam di sini ialah pindahkan benih cabai pada lahan yang telah disiapkan. Jangan lupa mengemburkan tanah dan memberi pupuk pada lahan tersebut. Kemudian mulailah menanam cabai pada lahan yang sudah disediakan. Dan berhati-hatilah ketika mengambil benih cabai yang disemaikan di polybag agar akarnya tidak rusak.
Kita masuk ke dalam tahap yang berikut, tahap pemberian pupuk. Itu selama masa penanaman, rajinlah memberi pupuk. Gunakanlah pupuk kompos sehingga cabai menjadi lebih segar dan tumbuh lebih baik. Yang berikutnya lagi ialah tahap perawatan. Siramlah cabai setiap hari dan juga seringlah melihat apakah ada tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman cabai. Jika ada, cabutlah agar cabai dapat tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir ialah proses memanen. Ketika tanaman cabai tumbuh dengan sempurna, maka siap untuk dipanen. Ya, baik, kita masuk ke dalam tanaman yang kedua, yaitu tanaman wortel. Pertama-tama, sebelum menanam wortel, terlebih dahulu kita harus menyiapkan lahan yang dicangkul kurang lebih 40 cm. Dalam lubang yang dicangkul kurang lebih 40 cm, kemudian tanah digambur untuk wortel tumbuh dengan sempurna. Setelah itu kita membuat bedeng dengan lebar 1 meter dan panjang kita sesuaikan dengan bentuk lahan. Tinggi bedeng tersebut sekitar 20-30 cm. Lalu campurkan pupuk kompos sebagai pupuk dasar, kemudian mulailah menanam bibit wortel yang bisa dilakukan secara langsung tanpa tahap penyemaian. Gunakan campuran pupuk urea sebanyak 300 kg per hektar. Pemberian pupuk ini ditabur dalam bentuk jarak 5 cm dari pangkal tanaman, kemudian rutin penyiramannya dan selalu periksa hama dan ulat tanah agar tanaman wortel dapat tumbuh dengan baik. Yang terakhir, kita masuk ke dalam proses panen dengan cara mencabut lalu cuci dan bersihkan tanah yang melekat pada wortel dengan air. Setelah itu bayam wortel siap untuk dikonsumsi. Kita masuk ke dalam bagian C atau tanaman yang ketiga, yaitu tanaman bayam. Pertama-tama, sebelum kita menanam bayam, kita harus menyediakan terlebih dahulu alat dan bahan, yaitu 1 polybag, 2 tanah, 3 pupuk kandang, sekop, sarung tangan, air bersih, dan benih bayam. Tahap pertama sebelum menanam bayam yaitu menyiapkan benih bayam. Menyiapkan benih bayam yang akan ditanam. Setelah benih bayam sudah siap untuk ditanam, maka kita harus menyiapkan tanah sebagai media tanam. Bagian B, setelah tanah sudah siap, silakan campurkan tanah dengan pupuk kompos secara merata. Perbandingan harus 1:1 supaya tanah benar-benar digembur. Lalu isikan tanah ke dalam polybag, kemudian siramlah tanah di polybag. Baru setelah itu ditaburkan benih bayam tersebut. Lalu beri tanah yang sudah dicampurkan pupuk di atas benih bayam setidaknya sampai ketebalan 2 cm. Tahap ketiga ialah perawatan, yaitu dengan cara menyiramnya rutin pagi dan sore, dan jangan lupa memberi pupuk supaya tanah tetap gembur. Pemberian pupuk ini lebih baik jika menggunakan pupuk alami, baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Bagian D, tahap keempat itu menjaga hama dari tanaman tersebut, yaitu dengan cara menyemprot pestisida agar tanaman bayam bisa lebih hidup dengan baik. Bagian terakhir itu tahap memanen. Ketika sudah memasuki usia 20-25 hari, maka bayam siap untuk dipanen. Tanaman bayam tersebut ialah dengan cara dicabut hingga ke akar-akarnya, kemudian akar tersebut dibersihkan baru bisa dikonsumsi. Yang berikut kita masuk ke dalam tanaman yang berikut, yaitu tanaman sawi. Proses awal menanam tanaman sawi ini ialah dengan cara pembibitan atau penyemaian yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman sawi hijau yang berkualitas. Satu cara berikut adalah cara pembibitan. A. Setelah memilih benih, selesai rendamlah benih selama 6 hingga 12 jam yang akan digunakan. B. Pilihlah benih yang tidak terapung selama proses perendaman. C. Setelah itu keringkan benih sawi tersebut. D. Kemudian sediakan media tanam seperti polybag kecil. E. Gunakan tanah hitam yang dicampur dengan pupuk organik 1:3 dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. F. Kemudian taburkan benih sawi ke dalam polybag yang sudah terisi tanah.
G. Siramlah setiap hari menggunakan air kurang lebih 2 kali dalam sehari secara rutin dan tunggu hingga daunnya muncul. Dan kemudian taruhlah di tempat sejuk dan hindarkan dari sinar matahari. Setelah benih-benih bertunas, maka langkah berikutnya ialah penanaman. Tapi sebelum itu pilihlah bibit sawi yang kondisinya baik, yaitu mulai dari akar hingga daun mudanya terlihat sehat. Ya, kita lanjut ke cara yang berikut, ialah cara penanaman. Tanam bibit sawi ini pada lahan dengan jarak sekitar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya. Lubang pada lahan tersebut ialah memiliki kedalaman antara 6 hingga 10 cm dan timbun bibit sawi tersebut pada lahan yang sudah disiapkan dan gunakanlah pupuk kompos hingga menutupi sebagian batangnya. Kemudian siramlah sawi tersebut sebanyak 2 kali sehari secara rutin. Dan setelah sudah berusia 3 minggu, maka diberikan pupuk kandang dan siram atau taruh pupuk tersebut di atas tanaman hijau setiap pagi dan sore. Masa panen sawi ialah 50 sampai 80 hari. Cara panennya ialah dengan cara potong pada pangkalnya atau cabut hingga akarnya. Kemudian bawalah sawi yang sudah dicabut ke tempat yang teduh agar tidak cepat layu, dan bersihkan sawi tersebut atau cuci hingga bersih, dan sawi tersebut siap untuk dimasak atau bisa dijual. Lanjut pada tanaman yang terakhir, itu tanaman paria. Itu kita mulai dengan cara penanaman paria ialah, cara pertama menanam paria ialah A. Memilih benih paria. Usahakan untuk memilih benih yang unggul. Benih unggul lebih tahan serangan penyakit dan produktivitas tinggi. Sebelum benih ditanam, usahakan benih dipecahkan dengan alat pemotong dan rendam di air agar mudah untuk cepat tumbuh. Cara berikut pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan mencangkul serta menambahkan pupuk kandang pada tanah yang sudah dicangkul sebagai pupuk dasar. Kemudian pupuk kandang mampu mengaktifkan tanah yang berperan dalam penggemburan sehingga memudahkan pergerakan akar serta penyerapan unsur hara. Bagian berikut adalah membuat bedeng dan lubang tanam. Panjang dan lebar bedeng disesuaikan dengan luas lahan yang ada, begitupun jarak antar lubang. Untuk tinggi bedeng pada tanaman paria ini sekitar 40 cm agar tanaman tidak tergenang di air ketika hujan. Setiap lubang tanam bersih 1/2 paria. Tahap berikut ialah pemeliharaan tanaman paria, yaitu yang pertama, ikat tanaman paria agar tanaman tidak roboh diterpa angin. 2. Pada musim kemarau, penyiraman dapat dilakukan setiap pagi dan sore secara rutin. Dan 3. Untuk pemupukan dapat dilakukan dengan cara dimenamkan dalam lubang tanam. Yang berikut E. Pengendalian hama. Lakukan pengecekan terhadap tanaman paria tersebut agar tidak ada hama yang menyerang. Lakukan secara rutin agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang terakhir ialah tahap pemanenan, yaitu umur panen pada paria biasanya dilakukan pada 40 sampai 50 hari dan panen selanjutnya dilakukan secara bertahap. Ya, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu sebutkan 5 tanaman umur panjang di Provinsi NTT yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan properti dan bahan lainnya. 5 itu tanaman umur panjang di NTT yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan, sebagai bahan properti dan bahan lainnya, yaitu yang pertama nangka, yang kedua kemiri, yang ketiga pisang, 4 pohon mahoni, dan yang kelima kayu merah. Baik, terima kasih. Itulah sedikit jawaban dari saya tentang budaya lahan kering dan kepulauan ini. Kalau ada yang salah, saya minta maaf dan terima kasih.